dengan di sudur beda gitu. Sifat ilmunya sama, tapi punya karakter yang beda. Seolah-olah kalau di ilmu di qalb tuh lebih kompak gitu, lebih global ilmu tuh. Tapi lebih global lah. Begitu ilmunya keluar masuk ke qalb tuh dirinci. Seperti ini lah, seperti prisma ya, pelajaran SMP, ada sinar matahari polikromatik masuk ke prisma kan ya, kan keluar pelangi tuh ya, 7 warna, 7 lagi ya. Prisma ini membuat ilmu yang tadinya kompak gitu, global gitu, menjadi terinci, terbaca gitu. Jadi si ilmu tuh selama masih di hati itu tidak akan terbaca oleh akal pikiran kita. Begitu ilmunya keluar ke sudur, itu akal ini akan bisa ngebaca karena mulai terinci. Makanya di sini disebut sebagai, bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang bayinah, yang terinci di dalam sudur gitu. Sementara pewahyuan kemana? Ke qalb, ke sudur? Qalb gitu. Jadi kalau wahyu itu diturunkan ke qalb langsung sini. Wahyu kalau Rasulullah ke qalbnya gitu. Langsung ditanam. Iya gitu. Nanti bahasa ini itu keluar ke sudur gitu. Nah di sini dirinci di ayat seperti begini. Makanya kita membaca sebenarnya rincian Al-Quran ini tuh gitu. Apa ya, representasi mungkin bentuk dari Al-Quran yang dalam dada Rasulullah gitu. Kalau di qalb mah Al-Quran dengan semua langitnya gitu dan semua hakikatnya gitu. Kalau jadi ya di hati pun, bahkan dada kita itu tempat ilmu Allah, dada itu. Kalau batilnya pergi gitu. Makanya kan hadis Nabi, sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada berhala, ada anjing, ada gambar gitu. Rumah hati. Gitu. Bukan rumah biasa. Iya, walaupun ada wayang di sini juga, mereka tuh ada aja di sini. Gitu. Tapi rumah hati gitu. Kecuali kalau di rumah ada berhala ya, berhala apa ya? Berhala yang foto-foto, ya ada aja malaikat di situ. Ada. Sebenarnya ada, nggak akan. Di zaman Nabi Sulaiman Bu ya, itu banyak patung-patungnya malah. Kalau baca Al-Quran ya, bahkan membuat patung-patung Nabi Sulaiman tuh. Sampai orang-orang Yahudi, Bani Israel itu menganggap Nabi Sulaiman itu tukang sihir gitu. Penyembah berhala gitu. Gara-gara emang di Al-Quran membuat patung-patung. Jadi singgasananya, tahtanya banyak patung-patung begitu. Patung-patung misalkan singa gitu, burung Garuda, burung ada. Jadi ya kalau sesuatu yang apa ya, tapi di zaman Rasulullah memang berhala juga semua bentuk karena kecenderungan bangsa Arab waktu itu mudah sekali menyembah bentuk-bentuk gitu. Ada bentuk yang bagus disembah. Makanya semua bentuk-bentuk gambar-gambar ditiadakan sama sekali di zaman Nabi gitu. Padahal di zaman Nabi yang sebelumnya itu nggak masalah gitu. Tergantung otak masyarakatnya. Tapi yang hak adalah kalau di hati kita ada berhala yang kita sembah selain Allah, nah ini tidak akan keluar gitu. Alam malakut, pengetahuan yang Allah ajarkan tidak akan masuk ke relung dada.
Sadar. Sadar. Kalau malaikat takut ada dengan gambar ya enak kita berbuat dosa di tempat yang banyak patungnya karena malaikat takut patung gitu. Kita berbuat dosa tetap aja malaikat masuk ke situ gitu. Tapi lebih ke hati esensinya itu, hati. Cuma di zaman Rasulullah memang Rasulullah bilang seperti itu gitu. Karena mungkin gambar-gambar patung-patung di zaman Nabi memang fungsinya buat berhala zaman itu gitu. Sekarang hiasan aja kan nggak disembah zaman sekarang. Nah memang ada ilmu yang Allah ajari sedikit lah, ini tambahan di surat Al-Baqarah 282 misalkan, ini tambahan biar lengkap. Al-Baqarah 282 bagian akhir sekali. Bagian akhir ya, panjang suratnya, panjang sekali. Di sini ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Gitu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarimu. Jadi ya takwa kuncinya itu. Kenapa Allah tidak mengajari ke hati? Karena kita nggak takwa. Gitu. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarimu. Nah, adapun sebetulnya yang diterangkan di surat yang tadi, surat 29, yang di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu bahwa ayah bayinah fi suduril ladina utu ilmu. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam ayat-ayat yang terinci yang nyata lah di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Itu sudah nur ilmu kategorinya, ilmu yang diberikan itu nur ilmu. Itu contoh yang tentang al-haqnya, bahwa dalam dada kita ini ilmu yang Allah ajarkan, cahaya dari qalb, itu semua yang haknya gitu. Nah yang batilnya contoh ya, ini banyak kebatilan dada banyak. Misalkan di surat siapa? Anas ayat 5 itu sudah jelas-jelas yuwaswisufi sudurinas, setan yang mewaswasi ke dalam dada manusia. Setan dari golongan jin dan manusia. Jadi jelas ada konsepsi setan begitu atau nasihat setan bisa masuk ke dalam dada kita. Jadi selain tempat was-was setan, juga tempat ilmu Allah, itu pertarungan hak batil di situ. Atau contoh lain misalkan di surat 7:43 ini tersirat nih. Di surat 7 ayat 43 misalkan. Tersirat. Al-A'raf.
wa naza'na ma fi sudurihim gitu. Dan kami cabut segala macam yang ada dalam dada min ghilin gitu. Gitu. Dari segala macam dendam gitu. Jadi kalau kita punya dendam kesumat dada, dendam, dengki, itu dalam dada kita gitu. Nanti mah dicabut dendam tuh gitu. Jadi bahwa dada pun tempat dendam. Marah juga di situ, Pak. Marah di situ apinya gitu. Dendam, marah. Ada lagi misalkan 59 ayat 9 misalkan. Ini tersirat juga nih. Itu dendam diambil ya. Jadi dendam bukan sifat ahli surga. Jadi kalau kita punya dendam tidak akan ke surga. Ini di bagian tengah nih ada. Wala yajiduna fi sudurihim yes. Hajatan mimma dari apa yang tadi ada utu ilma gitu. Dan mereka tidak menaruh keinginan hajat dalam dada mereka, bukan hati dalam dadanya. Itu agak tidak sama qalb sama dada itu. Kalau orang dari terjemahannya saja tidak ketemu kebenarannya. Sayang kan. Mereka tidak menaruh keinginan hajat dalam dadanya terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Jadi tempat keinginan juga gitu. Jadi pengen hartanya, pengen apanya gitu. Jadi tempat keinginan. Karena keinginan hal yang disadari ya, betul nggak? Keinginan, dendam, betul nggak? Kalau nggak disadari kan bukan di dalam dada, tempat kesadaran, sudur. Lima 59 ayat 13 ya, di surat yang sama. Contoh. La antum asadu rahbatan fi sudurihim minallah. Dan kamu dalam dadamu lebih mereka takuti dibanding Allah gitu. Jadi sumber apa ya, kita misalkan dalam kehidupan lebih takut ke manusia dibanding ke Allah Ta'ala gitu. Itu kan dalam dada juga gitu. Dalam dada juga sumber kelemahan. Semua kegelapan yang dalam dada kita sumber kelemahan. Semua waham yang kita lihat, kita dengar juga memperlemah jiwa kita, karena jiwa kita diatur oleh dada. Jadi nafs ini bahkan jasad pun diatur oleh kandungan dada. Kalau di psikologi itu ada ruang kesadaran gitu kan. Kan kalau ada artikel tentang apa ya, yang pernah saya bikin ada di blog Heri ya, yang Sul Insan dalam Al-Quran ya. Ada ya, kan ada gambar dari Jung itu. Jadi ada consciousness, gitu, ada unconsciousness gitu. Ada ruang kesadaran, ini ruang yang tidak kita sadari gitu. Ada pusat kesadaran sebagai ego gitu. Ada self di sini gitu. Ada skema buat yang mau belajar, maka silakan dibuka di blognya. Jadi dada juga apa yang didefinisikan oleh psikolog sebagai ruang consciousness gitu, ruang kesadaran itu dada, sudur.
Sudur. Nah, dalam dada kita ada pusatnya, Pak. Jadi ego. Jadi karakter kita sebetulnya karakter sudur. Jadi yang disebut watak kita hari ini adalah watak sudur. Belum yang sejati. belum watak yang sejati kita. Ya, tingkah laku kita sebenarnya tingkah laku sudur gitu. Karakter sudur. Dendam, mendengki gitu kan. Nggak boleh. Tadi 59 sudah. Sekarang surat 3 118. Banyak di Al-Quran tuh. Surat 3 118. Jadi hanya untuk mengontraskan gitu, bahwa dada itu tempat pertarungan hak dan batil gitu. Surat 3 118. Panjang nih, orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh dada mereka lebih akbar lagi gitu kan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi kebencian dalam dada lebih besar gitu. Itu jadi dada pun sumber kebencian. Sumber kebencian, permusuhan. Baik, mungkin jelas ya dada itu karakternya. Dari mulai tempat merinci ilmu Allah tadi, tempat bahwa ayatun bayinatun gitu. Bahkan sebagai ayat yang terinci dalam dada, tempat ilmu Allah, juga tempat kebatilan gitu, tempat pertarungan hak dan batil dada itu. Itu yang kita waspadai, bahwa mata kita, telinga kita bisa mengekspor dalam dada kita kegelapan ya, semua hal. Bahkan yang kita baca, yang kita mengerti. Makanya kita harus banyak baca buku Kitabullah terlebih gitu. Sebetulnya kita sholat, kita saum, kita baca pengetahuan untuk mengubah dada jadi cahaya gitu. Kita mohon ampun agar semua sumbatan mata airnya juga terbuka gitu. Nah, ini Pak, campuran semua cahaya dada kita. Jadi yang di dalam sadar itu udah rincian, Pak? Dalam sadar udah rincian gitu. Al-Bayyinat. Iya. Apa ya Pak, sadar tuh begini. Tadi ya gambarannya kan prisma ya. Iya. Kan kaca nih gitu. Ini senarnya masuk ke kaca, dia akan pecah gitu. Jadi sebetulnya agak susah menerangkan ya. Sifat dari sadar ini kan diatur juga oleh ini warnanya gitu. Seolah-olah apa yang kita lihat, kita dengar, kita cerap gitu, semua kan yang kita cerap apa Pak? Alam semesta ya, alam muluk, itu nggak? Alam mulkiyah, alam fisik, alam dunia ini yang kita lihat gitu. Nah, si gagasan alam dunia itu masuk ke dalam dada kan? Gitu. Itu menjadi semacam seperti sebuah prisma gitu, buat yang keluar dari qalb. Jadi ya, kalau nggak ada itu, kalau manfaatnya kita masuk ke dunia, kita menjadi kemampuan merinci itu. Gitu. Kenapa kita diciptakan
dan dihadirkan di dunia ini agar kita punya perinci, gitu, punya rincian, gitu, bayinah itu. Kalau enggak, sebenarnya enggak. Kenapa tadi di Al-Quran dikatakan afalam yasiru fil ard, betul nggak? Kenapa orang tidak berjalan di muka bumi? Kan ada manfaatnya, betul nggak? Kita diciptakan di alam dunia itu ada manfaatnya, pasti, gitu. Bukan percuma, gitu. Untuk membaca kebenaran justru. Kayak misalkan Pak Salim lihat matahari di siang hari, terik kan, silau kan, nggak bisa, kita nggak kuat, tidak punya udah silau. Kita perlu pakai film, gitu. Bekas ronsen barangkali, baru kelihatan apa benerannya, gitu. Ada hijab sih, tapi membuat jernih kelihatan apa lingkarannya kan, gitu. Atau kalau ada awan gelap gitu, kan kelihatan matahari itu bulatnya. Jadi nggak semua hal yang batil itu adalah batil, gitu. Semua ada tujuannya, ada al-haknya, gitu. Yang batil itu belum tentu batil. Yang itu sebenarnya batil, cuman dengan mekanisme itu orang menjadi mengenal Allah. Oh, jadi makin mendekat. Iya. Kita menjadi mengenal yang maha baik kalau mengenal yang maha jahat, gitu. Semakin tahu yang paling jahat, kita akan jadi menghargai yang paling baik, gitu. Kadang-kadang manusia perlu dibegitukan, dikontraskan. Nah, makanya ini semua penyakit hati, gitu. Penyakit dada, penyakit kolom, gitu. Penyakit kolom, penyakit sadar, gitu. Di Al-Quran dibedakan, gitu. Ada penyakit hati, fi qulubihim maradu, gitu. Dan dalam hatinya ada penyakit, gitu. Ini yang dosa. Yang dosa. Kalau yang dosa itu dari kolb langsung. Kolb. Penyakit. Iya. Kalau yang hal-hal lain. Iya. Jadi kalau misalkan dosa juga bertingkat-tingkat kan apa ya? Iya. Ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja, gitu. Ada yang tiba-tiba menggelapkan saja, gitu, tanpa disadari. Kalau melanggar menentang hukum Allah itu sudah berat, gitu, langsung ke sini gelapnya. Jadi kalau